Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat racing mania semuanya, kali ini saya akan membuat video tentang pemapasan noken as untuk Supit atau Suprapit atau GN5, Grand Supra Honda Win bisa ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan atau berbagi cara memapas noken as Suprapit ini agar langsung enak dipakai. Nggak perlu dial, nggak perlu apa-apa, tinggal pasang setting klep atau setting kerenggangan klep, bisa langsung enak digunakan. Ya, bisa napas panjang. Oke. Jadi noken as Suprapit ini tipenya tipe Templar ya. Tipe Templar, rocker armnya Templar, jadi bukan roller ya. Nah, jadi kalau tipe rocker armnya Templar, jadi di sini bentuk dari noken asnya bukan simetris ya, bukan. Nah, jadi sisi depan dan sisi belakang ini saya sebut saja sisi depan dan sisi belakang ya. Jadi sisi depan dan sisi belakangnya ini berbeda bentuk ya. Jadi ada yang jenongnya, ada yang cepaknya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada cara pemapasan agar langsung enak digunakan. Kemudian di sini juga ada cara pemapasan agar supaya bisa menentukan durasi yang kita inginkan. Apakah pengen durasinya besar atau durasinya kecil? Maksud durasi itu adalah lama bukaan klep, lama berbuka dan lama mulai membuka lebih awal dan lebih lama menutup, atau lebih awal menutup bisa, lebih lama menutup juga bisa. Seperti itu. Jadi maksudnya durasi itu seperti itu ya. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan caranya. Nah, caranya pertama kita tandai di bagian depan. Ini kita sebut bagian depan. Nah, untuk bagian depan di sini, untuk bagian depan ya, seperti biasa di sini ada titik muka yang rata. Nah, di sini yang rata ini adalah ini batasan ya, batasan. Nah, di sini ya. Karena tipe noken as ini tipe Templar, bukan tipe rocker arm roller, jadi bentuknya bukan simetris. Nah, di sini ada titik perpindahan dari base circle ke awal membuka. Di sini ya, awal membuka. Atau di sini, kalau di sini untuk menutup. Nah, di sini batasannya adalah seperti ini di sini. Kalau kita pegang di sini ada yang titik rata. Nah, kita tandai di sini perpindahan dari yang bentuk base circle atau yang bulat ini ke bagian yang rata. Nah, di sini kita tandai karena nanti kita memapas noken asnya agar akan sampai ke sini, teman-teman. Sampai ke sini, ke batas dari perpindahan antara yang bulat ini ke yang rata ya. Oke. Kita tandai dulu bentar. Nah, kita tandai menggunakan tip X ini ya, di sini nih. Bentar deh, ini tip X-nya agak error nih. Oke, ada nih. Oke, nah. Ini kelihatan ya, di sini nyampe sini ya. Nih, ditandainya sampai sini. Nah, nanti pemapasannya sampai sini. Jangan melewati ini, teman-teman. Kalau kita memapas lewat ini atau sampai sini, sampai atas sini, nanti bisa berisik, motornya bisa berisik. Ya, bisa berisik. Bahkan kalau misalkan kita papas sampai sini, nanti bisa-bisa durasinya terlalu kecil karena menutupnya akan lebih cepat menutup ya. Kemudian bagian belakang, atau kita sebut di sini kalau bagian depan, kalau muter ke sini berarti ini bagian depan, ini bagian belakang ya. Ini bagian depan. Nah, di sini ada juga nih. Di sini ada juga pertemuan antara base circle garis lurus yang rata, kemudian di sini ada pertemuan juga untuk kebubungan. Nah, kalau di sini bagian sini kita kasih dua garis dulu, seperti biasa. Di sini pertemuan yang dari base circle, kemudian di bagian atas ini pertemuan ke bagian bubungan ya, ke bagian bubungan, bukaan. Nah, di sini kalau teman-teman menginginkan durasi bukaan noken as ini atau bukaan klepnya lama, atau membutuhkan durasi lama itu untuk gasingan atas motornya agar putaran atasnya lebih jos, teman-teman bisa memapas di bagian sini, bagian bawah, atau tanda yang bawah ini ya, tanda yang ini.
Kalau misalkan teman-teman membutuhkan putaran bawah bagus, bisa teman-teman memapas sampai sini, sampai atas. Tapi resiko kalau memapas sampai atas ini biasanya ada sedikit ngelitik, ya. Kalau saya biasa kita tandai bagian tengah-tengah di sini. Nah, bagian sini kita tandainya 3 sekarang kalau bagian sini. Kalau saya biasanya sampai sini, sampai tengah. Kenapa sampai tengah? Karena saya berprediksi kalau misalkan kita memapas sampai tengah situ, dapat bawahnya juga, dapat atasnya juga, ya. Jadi seperti itu caranya. Kemudian ukurannya. Nah, sekarang kita beralih ke ukuran. Kita ukur ukuran standarnya berapa? Untuk pinggangnya 21 ya. Kita bulatkan 21 pinggangnya, kemudian bubungannya atau tingginya di sini berapa? Tingginya di sini 26,5, 26,7 mungkin ya. Kita ambil 26,7 ya. Itu tingginya. Nah, di sini sekarang kita akan ambil 0,5 saja karena ini untuk digunakan di mesin untuk sehari-hari ya, untuk sehari-hari, tapi agar sedikit nyerenteng atau sedikit jos motornya ya. Berarti kita ambil 0,5, kita ambil 0,5 sini ya, kita ukur. Nah, di sini 20 pinggangnya gitu kan 21 ya. Kalau kita ambil 0,5 bagian kanan, 0,5 bagian kiri berarti 1 mili ya. Siap? 0,5 bagian kanan, 0,5 bagian kiri berarti 1 mili. Nanti jadinya akan menjadi 20 pinggangnya, kemudian tingginya nanti kita akan ambil menjadi 25,7. Sekarang 26,7, nanti akan 25,7 tingginya. Ya, cukup itu untuk harian. Oke, kita langsung ke prakteknya. Kita pasang dulu ininya puli untuk pemapasan. Di sini saya menggunakan amplasnya nomor 150 ya. Agak sedikit kasar sedikit dan sedikit halus juga. Jadi tidak terlalu kasar, tidak terlalu halus ya. Oke, kita pasangkan. Ya. Kemudian kita senterkan ininya. Kita pasangkan nokenasnya di dudukan ini ya. Di bagian sini kita senterkan. Oke. Sabar ya teman-teman ya, karena pemapasan nokenas itu harus sabar ya. Harus benar-benar teliti ya. Ini udah senter ya. Kita geser nih. Kita geser ke bagian yang tadi kita tandai dulu. Oh, kelabasan nih. Bentar. Nah, sini dah. Nah. Kemudian ini kita kencengin yang bawah. Oke, cukup. Kemudian kita senterkan bagian ininya, paskan untuk area pemapasannya ya. Nah, jadi teman-teman, karena ini alat pemapasannya alat pemapasan manual, jadi kita harus sering-sering mengukur menggunakan ini jangka sorong. Kita papas sedikit-sedikit, kita ukur. Kita papas sedikit-sedikit, kita ukur ya, agar tidak kebablasan. Oke? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu pinggangnya nih. Harus 20 harus ya. Tadi kan 21. Kita harus 20. Oke. Oke, nih udah dapat 20 ya. Di sini udah dapat 20 nih. Dapat jelas. Nah, 20 ya. Udah jadi nih pinggangnya nih. Udah jadi ya. Pinggangnya udah jadi 20. Oke. Berarti otomatis tingginya akan menjadi 25,7. 25,7 ya. Di sini teman-teman bisa lihat. Ya 25,7 di sini ya. Oke, teman-teman semuanya. Jadi seperti itulah. Nah, ini saya akan melanjutkan bagian sininya lagi, dan di sini kita tinggal merapihkan bagian sini pertemuan antara base circle menuju ke hubungan. Kita rapihkan sedikit. Ya, caranya kita pelankan saja. Kita rapihkan sedikit seperti ini. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan sampai mengambil bagian atas sini, hubungan sini jangan sampai kita ambil ya, karena itu akan merusak nanti durasi, akan berubah banget, akan berubah drastis, bahkan akan berisik nantinya ya. Oke, jadi mungkin seperti itulah teman-teman cara pemapasan noken asnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat berguna untuk kita semua. Kita terus belajar bersama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.